Anda kembali di Berita Utama. Saudara, 14 Februari memang sudah berlalu. Namun banyak cerita di pemilu 2024 yang terjadi untuk kita ingat kembali. Mulai dari ada caleg yang ngamuk gara-gara klaim sudah dicurangi usai pemilihan serentak dilakukan. Sampai cerita heroik perjuangan petugas membawa suara hasil pemilu. Namun di pemilu ini kita juga kerap mendengar berita duka datang dari sejumlah daerah. Petugas KPPS meninggal karena kelelahan hingga alami kecelakaan saat menjalankan tugasnya di pemilu 2024. Kami rangkum sejumlah peristiwa pemilu 2024 untuk Anda. Ya saudara, drama caleg gagal memperoleh suara selalu terjadi di setiap pemilihan suara. Bagaimana tidak? Sudah mengerahkan tenaga, waktu, bahkan isi kantong. Namun malah ujungnya boncos karena gagal meraih suara. Alhasil, emosi pun keluar dari para caleg. Bahkan ada yang sampai lakukan kekerasan menyerang petugas. Pleno besar yang dibaca Pak Camat, tapi pleno kecil, pleno cicalenan. Tapi kalau saksi saya berani mungkin bisa tertolong. Ini nyata-nyata dicuri. Karena apa? Karena anggota KPPS ini adalah... Ya, seorang calon anggota legislatif DPRD Jember mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur 16 Februari. Caleg ini mengaku perolehan suaranya di tempat pemungutan suara 35 Dusun Gumuk Segawe, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember hilang. Ia pun menduga kalau perolehan suaranya dipindahkan ke caleg partai lain dilakukan oleh oknum KPPS setempat. Menurut caleg dari Partai Nasdem tersebut, saudara, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data di C Pleno hasil TPS dengan formulir salinan C hasil. Calon anggota legislatif DPRD Jember ini mengatakan akan melaporkan dugaan kecurangan ke KPU Jember dan juga Bawaslu Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pleno kecil, pleno cicalenan. Tapi kalau saksi saya berani mungkin bisa tertolong. Ini nyata-nyata dicuri. Karena apa? Hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara. 15 tertulis 15. Masuk di salinan C1 itu tidak ada. Hanya ada 6. Bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Itu sudah nyata. Karena apa? Karena anggota KPPS dari TPS 35 itu adalah tim suksesnya dari partai. Ada 2 tim suksesnya dari partai. Lah disinilah ulernya. Saya ingin membongkar kotak suara sehingga nanti real dijual kemana suara saya itu. Ya, sementara di Jambi, anggota KPPS dan ketua RT jadi korban kekerasan oleh suami dan tim caleg. Keributan dan kekerasan dilakukan suami caleg ke anggota KPPS dan ketua RT karena kecewa istrinya hanya memperoleh 3 suara di TPS 23 RT 31 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Akibatnya, korban yaitu ketua RT alami luka di bagian kepala, sementara anggota KPPS alami patah tangan. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tiba-tiba datang, katanya ada suara dia, tidak ada di situ, partai dia gitu. Sebetulnya pas ada keributan itu kan kami melerai itu kan, biar jangan sampai di dalam TPS itu, gitulah. Mungkin kena benda apa, kepukul, mungkin kan kami yang nahan gitu lah. Berapa orang Pak mereka itu? Sekitar 6-8 orang. Ya, berikutnya saudara, wajah-wajah selebritas juga tidak absen mengisi surat suara di pemilu 2024. Ya, ini bukanlah fenomena baru. Para selebritas yang biasa tampil layar kaca saling berebut kursi di Senayan. Apakah pesona mereka di panggung hiburan mampu menggait hati para pemilih sehingga mampu mendulang suara? Pentolan Dewa 19 Dhani Ahmad Prasetyo atau Ahmad Dhani dari Partai Gerindra Jatim 1 nyatanya mampu memperoleh suara cukup tinggi. Dari hasil real count KPU sampai pukul 17, Ahmad Dhani memperoleh 31.000 lebih suara. Ini artinya Ahmad Dhani memperoleh suara terbanyak kedua dari Partai Gerindra. Ahmad Dhani bisa saja berpotensi maju ke Senayan, saudara. Apalagi dari hasil hitung cepat Litbang Kompas hingga pukul 18.26, Partai Gerindra memperoleh suara 13,51%. Partai ketiga dengan perolehan suara tertinggi. Dicatat saudara, ini masih sementara.
Ya, sementara penyanyi Krisdayanti yang nyalek untuk pemilihan Jawa Timur 5 dari PDIP memperoleh 29.733 suara dari hasil hitung cepat KPU hingga pukul 17.30. KD memperoleh suara ketiga tertinggi dari PDIP. Sekali lagi, ini baru hasil sementara ya. Ini bukan pertama kalinya Krisdayanti terjun ke dunia politik. Krisdayanti sebelumnya juga pernah menduduki kursi di Senayan. Saat itu berdasarkan hasil rekapitulasi pemilu legislatif dilakukan KPUD Jawa Timur pada 14 Mei 2019, Krisdayanti berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan mengumpulkan 132.131 suara sah. Ya, sementara perolehan suara artis Uya Kuya yang maju sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional di Dapil Jakarta II mengungguli seleb caleg DPR RI lainnya. Dari hasil quick count KPU sementara, Uya Kuya berhasil meraih 122.984 suara. Di Dapil DKI Jakarta II yang mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri tersebut, ada 4 selebritas yang terdaftar sebagai caleg. Nah, yang satu ini belakangan buat heboh. Komedian sekaligus caleg DPD asal Jawa Barat Alfiansah Bustomi alias Komeng mencuri perhatian setelah foto nyelenehnya di surat suara DPD RI. Karena unik, foto nyalek Komeng jadi viral. Ikutan nyalek hingga saat ini, Komeng meraih suara tertinggi di DPD Jawa Barat 1.516, 1.516.706 atau 12,33%. Foto nyeleneh ini memang sengaja dipilih oleh Komeng, saudara. Komeng mengaku ingin membuktikan bahwa terjun ke dunia politik tidak perlu menghabiskan banyak dana. Masuk ke politik itu katanya ada 3 tas apa? Popularitas, elektabilitas, dan satu lagi isi tas. Dan sedangkan tas saya kosong. Gitu. Jadi saya tidak banyak menggunakan itu. Jadi maksudnya saya ngasih tahu ya bisa lah sederhana pun. Karena sesederhananya sederhana itu mahal kalau saya lihat. Tunjang aja udah berapa di sana. Belum ada. Dan Aldi Taher juga mencoba peruntungan di dunia politik dengan maju menjadi caleg Perindo di Dapil Jawa Barat 7. Namun cita-cita Aldi untuk meraih kursi ke Senayan masih sulit tampaknya, saudara. Selain perolehan suara yang belum unggul, berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas, perolehan Perindo, partai yang mengusung Aldi, belum bisa lolos ke parlemen. Hingga pukul 17.30 dari hasil hitungan sementara KPU, Aldi Taher meraup suara lebih dari 6.000. Ya, kita lanjutkan cerita pemilu 2024. Kondisi geografis di sejumlah wilayah Indonesia jadi salah satu tantangan pengiriman logistik pemilu. Sama seperti proses distribusi surat suara pemilu ke TPS-TPS di daerah terpencil. Proses pergeseran distribusi kotak suara dari daerah terpencil menuju ke pusat juga menempuh perjalanan berliku. Perlu pengawalan yang ketat, apalagi yang dikawal adalah surat suara yang sudah dicoblos. Laporkan bahwasanya kapal kami tidak dapat hidup dan pada saat ini air mulai memasuki. Ya, sungguh berat kami. perjuangan mereka yang terlibat mengamankan kotak suara. Polisi ini terombang-ambing di lautan mengawal pergeseran 4 kotak suara hasil pemilu dari TPS ke tingkat PPK di Kabupaten Nia Selatan. Bahkan sampan yang ditumpangi nyaris tenggelam ketika mesin sampai mati dan air mulai masuk ke sampan. Selama berjam-jam, ia terus berupaya membuang air keluar dari sampan. Ia berhasil menyelesaikan misi membawa surat suara setelah ditolong oleh kapal nelayan yang melintas. Bribda Eben Zebua akhirnya berhasil selamat dan berikut kotak suara hasil pemilu. Usai sampan yang dikenakan ditarik hingga ke tempat tujuan. Logistik yang dari Saligumah. Berikutnya kapal pengangkut logistik pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat mengalami mati mesin dan kemasukan air.
Kapal yang mengangkut 50 kotak suara berisi surat suara, 40 bilik suara dan 1 dus berkas C hasil pemilu dari desa Seliguma menuju Saibi, Samukop, Kecamatan Siberut, Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat mengalami laka laut Kamis malam. Akibatnya, beberapa kotak suara yang berisi surat suara dari 10 TPS ini mengalami kerusakan. KPU lantas melakukan investigasi dan pendataan terhadap surat suara yang mengalami kerusakan. Namun demikian, KPU Provinsi Sumatera Barat memastikan hal ini tak akan mengganggu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ya, Saudara, pemilu 2024 juga menyisakan berita duka. Terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, gugurnya petugas pemilu dalam mengawal proses demokrasi juga jadi sorotan kami. KPU mencatat ada 35 orang meninggal dunia dan hampir 4.000 orang sakit setelah menjalankan tugas proses penghitungan suara pemilu 2024. Duka mendalam menyelimuti keluarga kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tangis keluarga tak terbendung saat jenazah tiba di rumah duka. Ahmad Zulfi yang berusia 24 tahun mengalami kecelakaan tunggal pada Kamis dini hari ketika membawa logistik pemilu menuju tempat penyimpanan di Gor Bendungan Hilir. Kecelakaan diduga terjadi karena almarhum dalam kondisi kelelahan dan mengantuk. Berikutnya alami sakit sehari jelang pencoblosan karena diduga kelelahan usai mendistribusikan undangan ke pemilih. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kota Makassar meninggal dunia. Tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah tiba di rumah duka di Jalan Taman Makassar Indah, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Meski kehilangan, keluarga mengaku ikhlas atas kepergian anak bungsunya. Dari data KPU Makassar, Saudara, ada 2 anggota KPPS di Kota Makassar meninggal dunia lantaran mengalami sakit. Ya, itu dia tadi, Saudara, cerita di masa dan pasca pemilu 2024. Berikutnya sorotan lain.